Selamat pagi pemirsa. Penjagaan kantor-kantor kejaksaan oleh personel Tentara Nasional Indonesia atau TNI menuai sorotan banyak pihak. Penugasan prajurit TNI untuk menjaga kantor-kantor kejaksaan itu bertolak belakang dengan prinsip umum kehadiran militer sebagai alat pertahanan negara. TNI Angkatan Darat mengerahkan 30 personelnya untuk pengamanan setiap kantor kejaksaan tinggi dan 10 orang personel untuk pengamanan setiap kejaksaan negeri sebagai bentuk kerjasama dan sinergi antara kejaksaan dan TNI. Penugasan itu dinilai bertabrakan dengan spirit dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, juga Undang-Undang Pertahanan Negara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di edisi hari ini Selasa 13 Mei 2025 dengan tema Fokuskan Prajurit Jaga Kedaulatan Negara bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Perlu saya jaga. Ini menjadi sesuatu yang menarik, Bang, karena sebetulnya kalau menurut Kejaksaan ini sesuatu yang biasa saja. Penjagaan personel TNI adalah bagian dari perwujudan Memorandum of Understanding, kerjasama kesepahaman antara TNI dan Kejaksaan. Nggak ada masalah loh. Jadi kenapa kemudian editorial menyoroti hal ini, Bang? Ya, sudah kan kalau biasa, kan tadi Bung Leo kan mengutip kata Kejaksaan kan. Iya. Hal yang biasa. Betul. Kalau hal yang biasa, prajurit TNI tidak perlu ada di sana. Oh. Ya kan gitu kan. Dan okay. itu kan selama 80 tahun Indonesia merdeka, belum pernah ada kejadian prajurit TNI, apalagi ini satuan tempur dan bantuan tempur untuk membantu pengamanan lingkungan Kejaksaan Tinggi sama Kejaksaan dalam negeri di seluruh Indonesia. Tapi kan boleh, Bang, operasi militer selain perang katanya kan boleh TNI, Bang? Iya, pertanyaannya apakah operasi militer selain perang itu masuk dalam wilayah seperti ini kan gitu kan. Artinya kan begini, selama 80 tahun lingkungan kejaksaan itu dijaga oleh PAMDAL. Pengamanan internal dalam. Ya? Jadi internal gitu kan. Yang sipil. Sipil. Nah, paling banter kalau ada sesuatu, mungkin mereka minta bantuan dari kepolisian. Kalau ada sesuatu eskalasi kan gitu kan. Itu pun kepolisian. Itu kepolisian gitu kan. Tapi kan kalau ini kan ketika mereka ada penempatan prajurit TNI dan kualifikasi satuan tempur dan bantuan tempur, itu beda lagi kan gitu. Jadi sehingga memang muncul siapa sangka kan. Pertanyaan gitu. Ada apa nih? Ada apa nih? Apakah ada eskalasi yang lebih besar yang bakal mengganggu kejaksaan? Apakah bakal ada kasus-kasus kakap yang bakal berbahaya kan gitu kan? Nah ini kan timbul pertanyaan dari masyarakat ini kan, karena kurang besar apa kasus Asabri? Ketika mereka, tapi itu kan Asabri kan menyangkut militer kan? TNI-nya. Biasa aja kejaksaan di sana itu lingkungan itu kurang besar apa misalnya Jiwasraya, kasus Jiwasraya kan? Kurang besar apa misalnya kasus timah yang 300 triliun. Biasa-biasa aja, tidak ada yang berlebihan di sana. Sehingga memang masyarakat, ya jangan salahkan kalau bertanya-tanya apa di balik ini, apakah jadi juga bisa mereka tafsirkan jangan-jangan ini pintu masuk untuk intervensi kan gitu kan. Nah, ini kan kita sih tidak yakin seperti itu. Betul. Tapi pertanyaan, dugaan, sangka muncul gitu. Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 13 Mei 2025, fokuskan prajurit jaga kedaulatan negara. Fokuskan prajurit jaga kedaulatan negara. Tugas baru personel Tentara Nasional Indonesia atau TNI
sebagai penjaga kejaksaan amat layak dikritisi. Sebab tugas itu bertolak belakang dengan prinsip umum kehadiran militer sebagai alat pertahanan negara. Adapun kejaksaan tidak terkait langsung dengan hal ihwal pertahanan negara itu. Berbekal surat telegram atau ST bernomor TR-422-2025 yang diteken Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak pun menerbitkan ST berderajat kilat dengan nomor ST-1192-2025. Isinya, TNI Angkatan Darat menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan 10 personel untuk pengamanan Kejaksaan Negeri atau Kejari. Perbantuan itu disebut sebagai bagian dari kerjasama antara TNI dan Kejaksaan Agung dan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristomei Sianturi menegaskan, tidak ada yang salah dalam kerjasama dan sinergitas antar lembaga tersebut. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memang memberikan tugas yang luas dan lebar bagi TNI. Selain untuk operasi militer, TNI juga memiliki tugas operasi militer selain perang. Salah satu poin yang memungkinkan bagi tentara untuk menjaga kejaksaan adalah pengamanan wilayah perbatasan dan objek vital nasional. Akan tetapi, entah kondisi objektif apa yang mendesak penggunaan pengamanan institusi sipil yang juga aparat penegak hukum sehingga memerlukan dukungan pengerahan personel dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur TNI. Apakah ada gugatan perkara yang sedemikian mengancam sehingga tidak bisa dikerjakan aparat kepolisian? Kerisauan publik bahwa tugas militer itu bertabrakan dengan spirit dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang TNI, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Pertahanan Negara tidak boleh dinafikan begitu saja. Jika terlalu banyak aturan yang ditabrak, maka wajar belaka jika publik terus mempertanyakan urgensi tugas tentara menjaga keamanan kejaksaan itu. Padahal, kejaksaan mestinya memahami posisi dalam sistem hukum pidana, criminal justice system, ialah bagian domain lembaga sipil. Mengajak militer untuk cawe-cawe dalam sistem hukum jelas-jelas bertentangan dengan supremasi sipil dan hukum. Selain itu, masih lekat dalam ingatan publik peristiwa tahun lalu, bagaimana kejaksaan menuai kritik karena melibatkan personel TNI untuk pengamanan Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus Febri Ardiansyah. Bahkan, dia dikawal oleh personel dari Satuan Polisi Militer PM. Alasannya, sang pengacara negara itu diduga dikuntit oleh anggota Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri. Maka, melibatkan militer dalam urusan sipil amat berpotensi menciptakan gesekan antar institusi. Bahkan, bila tidak dilakukan secara hati-hati, bisa ditafsirkan sebagai bentuk upaya memelihara adu kuat antar institusi yang punya domain tugas berbeda. Sepatutnya lah Panglima TNI untuk mengingat kembali hakikat tugas TNI sebagai alat utama bagi pertahanan negara. Itulah tugas utama dan mulia dari prajurit. Apalagi masih banyak hal bisa dilakukan terkait dengan pengamanan kedaulatan negara di tengah iklim geopolitik dunia yang kian tidak menentu. Karena itu, timbang kembali masak-masak pemberian tugas baru itu. Jangan buat lembaga TNI terlalu banyak tugas yang bukan menjadi tupoksi utamanya. Jangan ragu untuk mengoreksi surat telegram yang sudah diterbitkan. Tetaplah setia mengawal kedaulatan negara yang tetap membutuhkan fokus ekstra dari para prajurit untuk tetap waspada. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media
Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Eman pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Halo Pak Sukarwan. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak, singkat padat saja. Ya. Saya juga heran ya. Umumnya tuh kalau penjagaan kantor-kantor tuh satpam. Kalau tidak satpam ya kepolisian. Iya. Contoh, suatu bank tuh misalnya mau setor uang ke Bank Indonesia kan yang ngawal polisi bukan TNI, itu contoh. Iya, iya. Nah, kalau kita melihat undang-undang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman itu kan bersifat merdeka sesuai penjelasan UUD 45. Artinya tidak bisa diintervensi pihak manapun. Nah, ini masyarakat nanti terus bertanya-tanya. Kemarin kan undang-undang TNI, ya intinya ya seperti akan kembali ke fungsi ABRI lah. Nah, harusnya gitu ya. Iya, yang menjaga tuh baik kantor-kantor apapun tuh kepolisian. Baik. Mau perang saja, berarti ini ada premanisme. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan juga diperhatikan oleh TNI. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah sudah berpendapat. Selamat pagi Pak. Seperti mau perang saja, ini akhirnya pikiran seperti itu ada Bang Eman. Bagaimana Bang? Ya pasti nggak bisa kita salahkan ketika muncul opini-opini seperti itu, seperti mau perang. Iya. Nah, tapi kan kalau sepanjang itu duga-duga seperti itu muncul, mungkin ya iseng aja kan, jadi bahan tertawaan kan. Iya. Tapi ketika muncul spekulasi orang, nih jangan-jangan ini penegakan hukum di kejaksaan ini akan dikebiri kan gitu kan. Oh. Nah, itu yang jauh lebih berbahaya. Bisa ada yang berpikir bahwa ini bukan dijaga sebetulnya, tapi sedang dibayang-bayangi, sedang dikerangkeng. Jadi itu kan tafsir kan. Bisa. Dan tafsir ini kan nggak bisa kita salahkan. Iya. Nah disinilah pentingnya keterbukaan dari TNI, keterbukaan dari kejaksaan. Apa yang melatar belakang ini sebetulnya? Karena kan ini kan tidak ujuk-ujuk kan. Betul. Karena seperti yang kita udah utarakan di awal tadi, selama 80 tahun Indonesia merdeka, katakanlah ketika Orde Baru, orang mengenal Orde Baru itu kan orde yang betul-betul tanda kutip sedikit agak mencekam kan gitu kan, menakutkan gitu kan. Situasi gawat. Situasi gawat. Tapi toh juga pada saat itu Presiden Soeharto tidak pernah zaman itu memerintahkan TNI menjaga kan gitu kan. Nah, ini kan ini penting dikalkulasi. Jadi kalau pandangan kita ada baiknya jelaskan dulu. Jelaskan sejelas-jelasnya sampai orang paham. Oh begitu, gitu kan. Jadi sehingga ketika orang melihat nanti satuan tempur dan bantuan tempur berjaga-jaga di seluruh Kejati dan seluruh Kejari, orang biasa-biasa aja. Tapi kalau tidak ada penjelasan yang konkret dan masuk akal, jangan mengada-ada loh. Kan? Kalau sampai sekarang apapun alasannya, apakah ini
MOU apa gitu. Orang nggak percaya, Leo. Kalau kita bicara tupoksinya, Bang, yang tadi kita sudah katakan juga bahwa ketika menjaga keamanan itu kan tugas utama Polri, sementara TNI adalah menjaga pertahanan. Tapi kalau kemudian sekarang sudah terjadi dan kemudian kalau misalnya tidak ada penjelasan lanjutan, apakah kemudian kita masih bisa mengatakan bahwa situasi ini memang darurat nih? Tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kemudian situasinya tidak berubah, TR ini tetap berlaku, Bang. Personel TNI tetap menjaga kejaksaan. Apakah kemudian kita bisa mengartikan bahwa ya kondisi negara ini memang sedang dalam kondisi darurat? Ya, pasti orang menerjemahkan seperti itu, Leo. Dan kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin nanti trust masyarakat terhadap kejaksaan ini akan menurun. Kenapa, Bang? Ya karena dia pikir sana ada tentara kok katanya kan. Oh. Pantas lah kan. Dia takut katanya gitu kan. Jadi ini yang apa namanya itu dugaan-dugaan seperti ini kalau dibiarkan, Leo. Ini kan tidak bagus buat pertumbuhan demokrasi. Tidak bagus juga buat trust terhadap penegakan hukum. Dan juga tidak bagus kepada TNI ya, Bang? Ya, terhadap TNI juga nggak bagus kan. Artinya kan orang kan bilang, emangnya Papua sana udah beres, perbatasan sudah beres, masalah-masalah pertahanan sudah selesai, sudah beres. Kan sebetulnya kalau di negara manapun, kalau negara-negara sudah maju, mana ada kejaksaan dijaga oleh tentara? Masa kejaksaan di Amerika sana dijaga oleh marinir. Kan tidak ada kan. Itu dijaga betul oleh mereka ya untuk dipisahkan ya, Bang, antara militer dan sipil itu ya. Karena mereka selalu menganggap kedaulatan sipil, independensi daripada penegakan hukum ini harus tetap terjaga, dipelihara. Karena apapun, kalau rakyat tidak percaya lagi terhadap lembaga penegak hukum, ya ambruk negara ini, Leo. Apalagi di saat bersamaan kita lihat juga penegak hukum yang lain juga sedang rendah-rendahnya ya dipercaya rakyat ya. Kan kita juga baru sering kita belakangan ini kan ada pejabat yang sudah diperiksa sampai malam hari, bahkan katanya mobil tahanan sudah ngaung-ngaung ke situ kan. Tidak tahu melenggang kangkung juga. Jadi ini kan tambah lagi begini, tambah orang nggak percaya, Leo. Nah besok jangan-jangan lagi keluar TR jaga pengadilan kan. Ya ini kan orang menerjemahkan begitu, Leo. Bisa juga. Kalau hari ini jaga kejaksaan, lingkungan kejaksaan, besok jaga pengadilan. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan TNI, Bang? Iya, kalau mau tolong dipikirkan. Bila perlu, nggak ada salahnya kalau ditarik lagi TR ini. Kembali ke normal aja. Kecuali nanti kalau memang ada sesuatu yang betul-betul eskalasinya ya nggak apa-apa, ada penugasan. Tapi itu sifatnya sementara. Tidak penugasan, ini kan permanen ini kan. Baik. Kita harap apa yang kita sampaikan di sini juga dipertimbangkan oleh TNI ya, Bang ya. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Bisa melibatkan personel TNI untuk menjaga keamanan kantor kejaksaan berpotensi menciptakan gesekan antar institusi serta intervensi militer pada ruang sipil. Bila tidak dilakukan dengan hati-hati, hal itu bisa ditafsirkan sebagai bentuk upaya memelihara adu kuat antar institusi yang punya domain tugas berbeda. Sudah seharusnya TNI kembali pada tugas pokoknya untuk pertahanan negara. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.